Welcome to my channel. In this video, we tell you about parts of speech, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagian-bagian mendasar dari kalimat. Nah, apa saja bagian-bagian dari kalimat itu? First, noun, kata benda. Second, adjective, kata sifat. Third, verb, kata kerja. Fourth, adverb, kata keterangan. Fifth, pronoun, kata ganti. Sixth, conjunction, kata penghubung. Seventh, preposition, kata depan. Dan eighth, interjection, atau kata seru. Nah, kita akan membahas lebih rinci dari masing-masing parts of speech tersebut. Kita mulai. Yang pertama adalah noun, kata benda. Kata benda adalah orang, binatang, tempat, benda, maupun ide. Contohnya, pen, dog, work, music, town, London, teacher, and John. Types of noun. We have common noun, non-specific people, place, thing, or idea, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan orang, tempat, benda, atau ide yang tidak spesifik. Contohnya man, country, soup, and city. Jadi tidak merujuk kepada daerah, orang, ataupun makanan tertentu. Yang kedua adalah proper noun. Nah, proper noun kebalikan dari common noun, yakni orang, tempat, benda, dan ide yang spesifik. Contohnya Pekanbaru, Pangeran Hotel, dan Ahmad. Selanjutnya adalah abstract noun, yakni sesuatu yang tidak dapat dicapai atau dirasakan dengan salah satu atau 5 dari panca indera. Contohnya kindness, empathy, and love. Selanjutnya ada concrete noun, kebalikan dari abstract noun, yakni sesuatu yang bisa diraba dan dirasa dengan kelima panca indera. Contohnya book, water, air, pen. Selanjutnya adalah countable noun, kata benda yang digunakan atau yang bisa digunakan dengan angka-angka, atau juga bisa diawali dengan e ataupun n, dan biasanya ada bentuk singular tunggalnya dan bentuk plural jamaknya, seperti car, house, table, and book. Kita bisa menyebutnya a car bentuk tunggalnya dan cars bentuk jamaknya, atau 3 cars, 3 mobil. Selanjutnya ada uncountable noun, lawan dari countable noun, merujuk kepada benda cair, benda padat, benda-benda kecil, gas, ide-ide abstrak, dan biasanya tidak diawali dengan atau tidak bisa diawali dengan angka-angka. Contohnya freedom, milk, gold, sugar, and bread. Dan terakhir ada collective noun, merujuk kepada kumpulan dari kata benda, orang, ataupun animal, hewan. Contohnya team, jury, club, pride of lions, and pot of whales. Nah,
Berikut adalah akhiran kata benda yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi bahwa kata tersebut adalah kata benda, yakni ism, ans, das, ion, t, h, shape, air, or, is, and ear. Dan sebelah kanannya merupakan contoh dari kata benda yang berakhiran dengan akhiran tersebut. Kita masuk kepada parts of speech yang kedua, yakni adjective, kata sifat. Kata sifat fungsinya adalah mendeskripsikan kata benda atau menjelaskan kata benda, dan juga bisa digunakan untuk menjelaskan kata ganti orang ataupun binatang. Contohnya, a and the 23, some, good, big, red, interesting. Jenis-jenis kata sifat ada quality, digunakan untuk mendeskripsikan sifat dari benda. Contohnya big, beautiful, and short. Kemudian ada quantity, digunakan untuk menunjukkan jumlah, seperti many, few, little. Kemudian number, digunakan untuk menunjukkan angka atau jumlah dari benda. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. First, second, third, fourth, and dan sebagainya. Kemudian ada juga fraction, 1/3, a half, a quarter, dan sebagainya. Kemudian ada demonstrative adjective, digunakan untuk menunjukkan sebuah atau beberapa kata benda, yaitu ada 4: this, that, these, and those. This yang pertama digunakan untuk menunjukkan kata benda tunggal yang dekat. That digunakan untuk menunjukkan kata benda tunggal yang jauh. This menunjukkan kata benda yang jamak dekat, dan those untuk menunjukkan kata benda yang jauh dan jamak. Dan selanjutnya ada interrogative, digunakan untuk menanyakan pertanyaan tentang kata benda, yaitu ada where, what, which, dan whose. Seperti pada which book is your favorite? Nah, seperti kata benda tadi, adjektif juga mempunyai akhiran yang bisa digunakan untuk menentukan bahwa kata tersebut adalah sebuah adjektif, yakni and, full, ik, less, if, os, all, able, dan able. Dan sebelah kanannya merupakan contoh dari kata adjektif yang berakhiran dengan adjective ending. Selanjutnya kita masuk kepada parts of speech yang ketiga, yakni verb, kata kerja. Verb menunjukkan tindakan ataupun keadaan. Contohnya to be, is, am, or, was, were, dan sebagainya. Kemudian have, do, like, work, sing. Jenis-jenis kata kerja yang pertama adalah finite, kata kerja sebenarnya yang disebut dengan akar dari kalimat, seperti go, play, dan is. Kemudian ada non-finite verb, kata kerja yang bukan sebenarnya, atau dalam kalimat biasanya dia berfungsi sebagai adjective ataupun sebagai gerund, noun. Contohnya walking is a good habit. Walking di sana bukan merupakan kata kerja dasar, kata kerja dalam kalimat tersebut. Ia hanya sebagai gerund ataupun kata benda. Kemudian action verb,
action verb mengindikasikan apa yang pelaku dari kalimat tersebut lakukan. Contohnya paint, read, and wake. Selanjutnya adalah linking verbs, menambah rincian tentang pelaku dari sebuah kalimat, yaitu is, mr, was, were, be, been, yakni to be, kemudian feel, look, smell, seem, taste, prove, appear, become. Nah, linking verb biasa diikuti dengan adjective. Misalnya, it smells bad. Smells diikuti dengan bad, adjective. Selanjutnya adalah auxiliary verbs. Auxiliary verbs digunakan untuk menambah kata kerja utama dengan membantunya menunjukkan waktu, tenses, dan kemungkinan. Contohnya adalah is, am, are going, have, dan beberapa lagi. Selanjutnya adalah modal. Nah, modal membantu kata kerja utama yang mengindikasikan kemungkinan, potensial atau potensi, kemampuan, permisi, ekspektasi, dan kewajiban. Contohnya will, would, can, should, must, dan may. Nah, verb juga mempunyai verb ending seperti end pada fasten, aid, donate, easy, memorize, dan easy, clarify. Selanjutnya, parts of speech yang keempat adalah adverb, kata keterangan. Kata keterangan digunakan untuk mendeskripsikan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan. Contohnya quickly, silently, well, badly, very, dan really. Types of adverbs ada adverbs of degree, menyatakan tentang intensitas atau tingkat dari sebuah kegiatan, sifat, ataupun kata keterangan lainnya. Contohnya rather, really, very, dan quiet. Kemudian ada adverbs of frequency, mengekspresikan seberapa sering sesuatu terjadi. Contohnya never, seldom, sometimes, often, dan always. Selanjutnya ada adverbs of manner, keterangan cara, mengekspresikan atau menyatakan bagaimana sesuatu terjadi, seperti slowly, quickly. Place, adverb of place, mendeskripsikan di mana sesuatu terjadi atau suatu kegiatan atau tindakan terjadi, yaitu here, there, outside, at home. Kemudian ada adverbs of time, menjelaskan kepada kita kapan tindakan terjadi. Contohnya yesterday, now, on Sunday, dan sebagainya. Nah,
Untuk adverb sendiri, akhiran hanya ada satu, yakni adalah li. Misalnya dalam slowly, beautifully, dan really. Tapi harus diingat bahwa tidak semua adverbs of manner itu berakhiran dengan li. Contohnya well dan fast. Parts of speech yang kelima adalah pronoun. Pronoun, kata ganti, berfungsi menggantikan sebuah kata benda ataupun orang. Contohnya I, you, they, we, she, he, dan it. Types of pronoun. Yang pertama adalah demonstrative pronoun. Digunakan untuk menunjukkan atau mengindikasikan. This, that, this, dan those. Kemudian ada indefinite, digunakan untuk benda-benda yang tidak spesifik atau sesuatu yang tidak spesifik. Misalnya all, some, any, several, anyone, nobody, each, both, few, dan sebagainya. Selanjutnya ada interrogative pronoun, digunakan dalam pertanyaan. Misalnya who, what, and which. Kemudian ada personal pronoun, menggantikan benda yang menunjukkan orang, yaitu I, you, they, we, she, he, dan it. Selanjutnya ada possessive pronoun, digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya mine, yours, theirs, ours, hers, dan his. Dan terakhir ada reflexive pronoun, merujuk kepada benda atau gonta-ganti dalam sebuah kalimat. Contohnya myself, yourself, ourselves, themselves, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa bentuk perubahan kata ganti personal. Subject pronoun I, you, they, we, she, he, it. Ketika menjadi object pronoun menjadi me, you, them, us, her, him, dan it. Ketika possessive adjective menjadi my, your, their, our, her, his, dan its. And possessive pronoun mine, yours, theirs, ours, hers, dan his. Dan reflexive pronoun myself, yourself atau yourselves ketika jamak, themselves, ourselves, herself, himself, dan itself. Selanjutnya adalah conjunction, parts of speech yang keenam. Fungsinya adalah menghubungkan klausa ataupun kalimat ataupun kata benda ataupun frasa. Jadi conjunction ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, klausa menjadi sebuah kalimat. Contohnya and, but, nor, at, yet, so, for, since, when. Jenis dari kata hubung yang pertama adalah coordinate conjunction, menghubungkan kata, frasa, ataupun klausa yang memiliki struktur bahasa yang sama atau mirip, yaitu ada for, and, nor, but, or, yet, dan so. Bisa disingkat dengan fanboys. Selanjutnya ada subordinate. Subordinate conjunction menghubungkan kalimat atau klausa dependent atau klausa anak
kepada klausa induk atau klausa independent clause. Contohnya although, because, before, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah correlative, menghubungkan kata, frasa, klausa yang memiliki hubungan yang saling melengkapi. Contohnya both and, either or, neither nor, not only but also. Nah, ini ada beberapa jenis subordinate conjunction yang perlu diketahui. Yang pertama adalah time, the after, as long as, before, since, until, when, while. Ada cause, sebab, because, since, as, know that, in as much as. Kelima dari kata hubung cause ini berarti sama, yakni karena. Kemudian condition, if, unless, kecuali jika, whether, unless, sama seperti yang di atas, in case, provided, dan providing. Mungkin ada yang bertanya, provided atau providing itu apa? Nah, provided atau providing di sana sama maknanya dengan if. Manner, kata hubung cara adalah as dan in that, yang berarti sebagaimana. Ada kontras, although, even though, although, atau though di sana ya, while, dan whereas. Dan place, where, dan wherever. Parts of speech yang ketujuh adalah preposition, menghubungkan kata benda dengan kata lainnya. Contohnya to, at, after, on, dan in. Nah, jenis-jenis prepositions ada location or place seperti in, on, behind, at, between, over, above, below, under. Preposition of time ada at, on, from, by, in, during. Movement into, toward or towards, from, along, against, to, down, and off. Kemudian manner or agent or instrument, by, with, dan on. Dan yang terakhir adalah interjection. Ini adalah kata yang menyatakan emosi tiba-tiba atau emosi yang kuat. Contohnya, oh dear, my goodness, wow, ouch, yes, no, dan sebagainya. Nah, di sini ada tipe-tipe dari interjection, ada doubt, ragu atau keragu-ragu, pity, merasa kasihan, realization, realisasi, disapproval, ketidaksetujuan, irritation, merasa sedih, panic, dismay, disappointment, embarrassment, malu, pain, sakitan, disgust, merasa jijik, surprise, kaget, atau ya merasa kaget, elation, pleasure, relief, dan boredom. Nah, itulah kedelapan dari parts of speech yang membentuk suatu kalimat. Semoga bermanfaat. See you
on another video.